Saya Ulfa Tursina, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Kemarin saya mendapatkan WhatsApp dari guru SD saya, Bapak Marsudi, untuk menghadiri bedah bukunya yang sangat luar biasa. Saya langsung terngiang 22 tahun yang lalu ketika saya masih diajar oleh Bapak Marsudi. Waktu itu pertemuan saya pertama kali di lomba puisi dan beliau menjadi jurinya. Dan saya diberi kesempatan untuk terus berkarya di bidang bahasa Jawa. Waktu itu lomba puisi, lomba beberitan, dan berlanjut di pidato bahasa Jawa, dan itu menjadi awal langkah saya untuk terus berkarya dan sampai sekarang masih menggeluti dunia bidang budaya Jawa. Jadi saya mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Marsudi menjadi fondasi awal langkah saya untuk terus berkarya, bekerja, berbudaya, bersastra di bidang sastra Jawa. Terima kasih. Saya Niken Indah Kusuma dari SD Negeri Cemara 2, merasa bangga sekali mengikuti kegiatan bedah buku karya dari Bapak Marsudi Wijodo, yaitu catatan unik seorang guru. Di sini benar-benar sebuah buku yang unik karena di dalamnya terdapat rangkuman ya seperti diary. Jadi Bapak Marsudi ini menuliskan benar-benar apa yang beliau alami, apa yang beliau lakukan, aktivitas kesehariannya terangkum dalam buku ini. Saya merasa sangat termotivasi untuk mengikuti jejak beliau berkarya melahirkan sebuah buku. Selamat untuk Pak Marsudi, selamat menginspirasi guru-guru di Surakarta. Saya dengan siapa, Bu? Dengan Ibu Niken Indah Kusuma dari Cemara 2. Terima kasih, Ibu Niken. Catatan unik seorang guru yang penulisnya Pak Marsudi luar biasa apresiasinya. Ini walaupun saya belum membaca, tapi dari bedah buku tadi menunjukkan bahwa buku ini bagus dan mungkin sangat wajib dibaca oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih, semoga Pak Marsudi tambah sukses. Terima kasih. Saya Samsul Triwahyudin, Kepala Bidang Perpustakaan Pusat Kota Surakarta, memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas terselenggaranya bedah buku catatan unik seorang guru yang ditulis oleh Pak Marsudi. Semoga ini menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain dan umumnya untuk masyarakat Kota Surakarta untuk lebih berkarya dan membangkitkan bakat masing-masing untuk lebih menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya dan bagi generasi berikutnya. Ya, terima kasih sudah menjadikan perpustakaan Kota Surakarta semakin dikenal oleh masyarakat dengan adanya acara bedah buku pada hari ini. Terima kasih. Orang pendidikan sangat bangga terhadap karya Pak Marsudi, penulisan buku perdana ini yang berjudul Catatan Unik Seorang Guru. Ini benar-benar satu karya yang mempunyai karakteristik, karakter yang kuat dalam rangka memberikan satu acuan, panduan bagi masyarakat biar peduli pada pendidikan, khususnya pendidikan yang menyangkut moral, kepribadian dan agama untuk anak-anak bangsa kita. Saya kira demikian. Dan terima kasih sambutannya luar biasa terhadap bedah buku perdana Pak Marsudi. Terima kasih. Mempersilakan catatan unik seorang guru Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta, Dr. Samsul Triwahyudin, MSc. Secara simbolis dari kelas 1, tapi nanti akan ada beberapa. Sebenarnya kalau dilihat dari kurikulum vitae-nya, melihat dari tempat tanggal lahirnya, sepertinya juga impor ya saya, bukan dari asli Kota Surakarta, impor dari daerah lain ya kayaknya. Ya, tapi tetap membanggakan dari Kota Surakarta.
Yang kedua, untuk penggagas buku yang kedua adalah Kak Kasih. Untuk kurikulum kerjanya akan dibacakan oleh kawan saya, Kak Zakia. Silakan Kak. Nama saya Dr. Andri Hester dari KM tempat tanggal lahir diselamatkan pada April 1964. Alamat Darman Jatis Jetis Baris Maharja. Email Hester dari ID. Alamat kantor pusat pelayanan disabilitas dan pendidikan inklusif Kota Surakarta. Jalan Bukit Timur nomor 5, Kapal Sultan Wakil Surakarta. Bidang keahlian, PAUD, pendidikan keluarga, pendidikan inklusif dan anak kebutuhan khusus. Riwayat pekerjaan dalam 10 tahun terakhir. Pengawas TK atau SD, kasih kurikulum TK atau SD, kasih kurikulum SMA SMK, kasih PAUD dan kesetaraan, Kepala UPT Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Surakarta, dosen PG PAUD Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sekretaris Yayasan Lembaga PAUD Al-Firdaus, Direktur Sekolah Alam Karimah. Riwayat pendidikan dari tahun belajar. S1 FKIP Bimbingan Konseling UNS, S2 Manajemen Pendidikan UNS. Judul buku yang ditulis dalam 10 tahun terakhir, Menuju Anak Lebih Cerdas Usia 4 tahun sampai dengan 5 tahun, diterbitkan PT Liga Lain. Menuju Anak Lebih Cerdas Usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun, diterbitkan PT Liga Lain. Modul Profesi Guru PAUD. Karya monumental 1. Merintis Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Firdaus PAUD SD, SMP, dan SMU. Membantu merintis PG PAUD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Merintis Sekolah Alam Karimah. Konferensi internasional dan studi banding di luar negeri yang pernah diikuti, studi banding tentang sistem pendidikan netralitas tahun 2015, dan konferensi internasional KL di Turki tahun 2018. Ini tetap bagus Pak Ansori. Karena beliau sejak PSBB ke Konsis itu sudah kelihatan leadernya. Mohon izin Pak Ansori, sudah Bapak saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senyum inklusi, nurani bercahaya dari Solo untuk Indonesia dan dunia. Dan Bapak yang saya hormati, saya mendapat amanah dari Pak Marsudi untuk membedah buku catatan unik seorang guru. Langsung saja akan saya sampaikan, ini sudah Bapak. Saya mengambil value-nya, nilai-nilai yang ada di dalam buku. Karena buku ini, bukunya Pak Marsudi ini saya melihatnya lebih menggunakan pendekatan humanistik, pendekatan karakter. Jadi memang agak berbeda dengan praktek pendidikan yang ada di sekarang ini. Jadi praktek pendidikan sekarang ini lebih dominan pendekatan akademik. Pak Marsudi ini menggunakan kutubnya itu pendekatan humanis, pendekatan kemanusiaan lebih besar. Maka saya mengambil value-nya, mengambil nilai-nilai kehidupan yang akan saya lihat di buku itu. Oke, silahkan. Pisau bedah saya akan menggunakan pisau bedah 4, yaitu menggunakan pisau internasionalisasi, pisau inklusif, pisau insan bergerak, pisau serat ulang rak pupuk kembang ganda. Saya akan melihat buku itu dari 4 pisau analisis ini.
Lanjut dan Bapak, kita mencoba melihat dari isu internasionalisasi dulu. Internasionalisasi dan Bapak yang saya hormati, di pendekatan humanistik, internasionalisasi itu selalu dimaknai value, nilai, bukan nilai mata pelajaran, tapi nilai-nilainya. Oke. Saya melihat di sana ada inquirers atau rasa ingin tahu yang tinggi. Saya lihat dari buku ini, sosok Pak Marsudi itu menggambarkan sosok yang penasaran terhadap sesuatu yang baru. Maka selalu ada inisiatif. Lalu yang kedua adalah berpengetahuan, knowledgeable. Knowledgeable itu dan Bapak yang saya hormati, sosok penulis buku ini sosok orang yang suka mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah ada. Karena kalau kita amati Ibu dan Bapak yang saya hormati, ilmu yang ada sekarang ini sebetulnya itu adalah turunan ilmu yang sudah ada sebelumnya. Jadi generasi kita saat ini itu sebetulnya generasi yang mengembangkan ilmu ini. Karena sudah ditemukan para tokoh masa lalu. Lalu berikutnya adalah thinker, pemikir. Orang yang selalu melakukan inovasi. Pada dasarnya orang yang senang mikir. Kalau di Islam Ustadz Samsu itu mikir merenung itu apa? Namanya tafakur. Lalu komunikator di sini bisa jadi buku seperti ini. Kalau tidak ada jaringan komunikasi tidak akan jadi. Lalu open minded itu terbuka untuk mendapatkan ilmu, terbuka untuk mendapatkan masukan baru. Itu open minded. Caring, penyayang, pelas asih. Nanti akan kelihatan di buku yang Ibu dan Bapak baca bagaimana sosok penulis buku ini memiliki jiwa penyayang, pengambil risiko, risk taker. Buat buku seperti ini kalau tidak orang yang punya kemampuan mengambil risiko tinggi, gimana? Ayuran, begitu. Lalu yang terakhir adalah balance itu seimbang. Jadi saya melihat buku ini itu ada unsur budayanya, ada unsur agamanya, ada unsur ilmu pengetahuan, agama, pengetahuan, budaya. Kalau di-blended itu akan menghasilkan peradaban baru. Kata Pak Habibie seperti ini. Jadi Pak Habibie itu pernah menyampaikan peradaban baru akan muncul manakala ada blended antara budaya, pengetahuan, tapi basisnya adalah agama. Lalu reflektif. Dari buku yang Ibu Bapak nanti baca, itu ada kemampuan merefleksi. Pak Ansori tadi sampaikan ada kesederhanaan, ada itu adalah hasil dari refleksi. Nah, ini jika saya melihat buku dari isu internasionalisasi. Jadi isu internasionalisasi itu tidak harus selalu dimaknai isu bahasa Inggris. Kalau dari sisi value tidak harus itu internalisasi itu adalah IT kan. Tapi manakala seorang guru itu memiliki value knowledgeable, harus akan mengetahui, tingkat belum mikir, lalu mau mengambil risiko, lalu penasaran, rasa ingin tahu tinggi, inquiry, penasaran, balance,
ilmunya itu budayanya agama reflektif, mau mengoreksi diri. Ini adalah standar-standar value internasional. Nah, barangkali dari sini Pak Ansori, rujukan saya agak berbeda dengan sekolah bertaraf internasional yang lebih mengedepankan fisik, bangunan yang ber-AC, yang berkelas, lalu bahasanya mesti bahasa Inggris. Dan menurut saya itu ada supportingnya saja. Tapi value-nya harus ketemu. Nah, sosok penulis buku ini ada nilai-nilai ini. Nanti seperti Pak Ansori tadi sampaikan di referensi barangkali Pak, ini referensinya adalah sistem pendidikan IT. Di dunia ini ada dua sistem pendidikan. Yang satu IB, International Baccalaureate. Itu sistem pendidikan yang lebih mengedepankan value, karakter. Jadi untuk menguasai dunia ini orang harus berkarakter. Ini yang saya gunakan. Jadi nanti referensi Pak. Lalu yang kedua, pendekatan pendidikan di dunia itu ada yang namanya Cambridge. Cambridge itu sistem pendidikan yang menggunakan pendekatan lebih ke akademik. Kalau ini lebih ke non akademik atau karakter. Untuk PAUD, SD, SMP itu tepat sekali kalau dengan pendekatan value, pendekatan karakter, membangun karakter. Nah, buku ini membangun karakter. Bukunya Pak Marsudi itu dalam tinjauan saya dan biasa. Maka Ibu dan Bapak nanti kalau membaca bukunya Pak Marsudi itu direnungkan. Itu banyak value-value yang kita dapatkan. Value-value yang kita dapatkan. Dan manakala nanti manusia-manusia Indonesia seperti ini, nanti keluar negeri itu tidak minder, karena sharing, bisa berkomunikasi, punya prinsip di Pak Marsudi ini yang saya tangkap yang selalu disampaikan adalah kejujuran. Ini akar menurut saya, ini akar orang dulu. Ini. Nah, di Indonesia Ibu dan Bapak sudah ada beberapa sekolah yang menggunakan sistem ini. Oke. Ini yang pertama. Maka di mata saya Pak Marsudi itu sudah dari pisau analisis pertama, value-nya itu sudah ke internasional. Value-nya sudah ke sana. Tinggal nanti supportingnya belajar bahasa Inggris. Lalu jualan yang Malaysia belajar. Ya, atau ke Singapura. Paling tidak gitu. Untuk menguatkan performa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, inklusif. Isu analisis kedua adalah inklusif. Buku ini menggambarkan pisau inklusif, penghargaan atas keberagaman. Karena Pak Marsudi besarnya di sekolah negeri, tentu Pak Marsudi akan menerima anak apapun wujudnya. Agama Islam toko, Kristen toko, Katolik toko, miskin toko, kaya toko, lemu toko, kudu toko. Nah itu penghargaan atas keberagaman, inklusif. Kalau sekarang ini berkembang inklusif, memasukkan anak berkebutuhan khusus, itu hanya bagian dari inklusif. Karena sebetulnya inklusif itu pandangan hidup atau falsafah hidup. Bahwa memang hidup itu harus ketemu dan bergaul dengan orang yang sangat beraneka ragam. Dan alhamdulillah kita diciptakan Allah di Indonesia yang kebinekaannya sangat tinggi. Itu kalau kita berpikirnya eksklusif, tidak bisa hidup di Indonesia. Tidak bisa hidup di Indonesia. Ini kita temukan di buku ini. Lalu kebutuhan individual bisa mengayakan anak yang ketemu bakatnya. Ketemu anak, ketemu bakatnya. Maka
Pak Marsudi di sini itu lebih banyak memerankan sebagai seorang pedagog, bukan seorang instruktur pedagog. Pedagog itu tugas utamanya bukan memberi, tapi menggaya. Pedagog itu menggaya. Anak-anak milenial sekarang itu kalau diberi, dia ya Pak, harus digali, makanya harus diamati dulu lebih kemana. Dan kemarin makanya saya sampaikan ke Pak Amtori usulan itu kerjasama dengan PGRI, kemarin sudah saya presentasikan Pak, itu PGRI nanti akan mengadakan, akan buka Biro Psikologi Bening Hati PGRI. Antara lain nanti adalah kita akan melihat tes IQ. Tes IQ. Anak umur 5,5 tahun sudah bisa lihat IQ-nya. 5,5 tahun. Kapasitas kecerdasannya dilihat. Nanti begitu masuk SMP, nanti akan kita lihat tes bakat minatnya. Agar apa? Agar kebutuhan ibunya kepegang. Lalu setiap anak istimewa. Pendekatannya buku ini pendekatan nurani. Pendekatannya itu nurani. Jadi bukan pendekatan perintah, bukan pendekatan apa sih? Ibu dan Bapak Kirsani lihat karya-karya yang ada di buku keunikan ini. Dia lebih menggunakan pendekatan nurani. Jadi yang dikuatkan di sini itu adalah kompetensi pedagogi, lebih dikuatkan. Lalu yang terakhirnya adalah membahagiakan ini. Anak-anak iso dabido, pentas ketoprak, pentas induk, itu profil-profil anak yang berbahagia. Oke. Ini pisau bedah yang kedua. Oke. Sekarang pisau bedah yang ketiga adalah insan penggerak. Bisa berwujud buku ini, penulis tentu tidak sendiri. Dia akan menggerakkan berbagai unsur yang ada. Kinerja tinggi, role model, bagaimana komentar-komentar para teman-teman tentang Pak Marsudi, itu akhirnya beliau sudah bisa memposisikan diri sebagai role model, penggerak perubahan, pensiun satu ibu. Kalau Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ibu Bapak tentu sudah membaca bukunya Howard Gardner yang menulis buku Multiple Intelligence. Itu seorang psikolog klinis. Muridnya dari Indonesia, namanya Munif Katib buat sekolah lab di Surabaya dan Jakarta. Sekolahnya itu judulnya Sekolahnya Manusia. Karena Munif Katib berdasarkan pelajarannya dari Howard Gardner melihat sekolah ini sudah bukan menganggap guru anak sebagai manusia, tapi anak sudah bukan manusia lagi karena diberi kok, hanya diberi. Terus Munif Katib dari buku lagi judulnya Gurunya Manusia. Terus dari buku lagi judulnya Orang Tuanya Manusia. Karena sudah apa? Itu Pak Antoni, jadi pendidikan itu di matanya Gardner itu tidak memanusiakan anak. Karena dosa ini dianggap odo kabeh. Bocah pintere numpak-numpak diajari kudu iso menek. Karena ini buat semua, sama semua. Nah, maksudnya buat Gardner kecerdasan zaman. Nah ini nanti ini Pak Marsudi itu ada tipe seperti itu. Itu nanti kurikulum itu adalah kurikulum individual. Pertama nih anak itu di asesmen kekuatan energi kecerdasannya seperti apa begitu. Iso muncul anak-anak seperti itu, pendekatannya adalah pendekatan seperti itu.
Lalu interpersonal yang baik. Interpersonal itu hubungan antar manusia, itu interpersonal. Sing juta amat di sapa itu mereka. Lalu katalisator dan moderator menjadi penghubung. Jadi buku ini akan merancang, lalu berpikirnya kreatif. Berpikir kreatif itu lebih banyak menggunakan belahan otak kanan. Nah, belahan otak kiri itu cenderung linear. Kalau yang kanan itu cenderung melompat. Kadang-kadang berpikir linear kita wis melompat ya. Kadang-kadang maka anak seperti dianggap anak. Ini pisau yang ketiga insan yang terakhir. Nah, yang terakhir menggunakan pisau serat ulang-rek pupuk tembang dan gula. Karena serat ulang-rek ini pupuknya ada gula, ada sinom, ada macam-macam. Ulang-rek ini lebih hiasan dalam paku gunung. Ulang-rek itu lebih mengajarkan pada karakter. Beda dengan Pedotomo. Pedotomo itu produknya mampu negur. Itu lebih kepada kepahlawanan dan kepemimpinan. Nah, di serat ulang-rek pupuk tembang dan gula ini akan bisa membedah sosok buku ini. Silakan. Ini. Lamun siro angger guru kaki. Apabila engkau ingin berguru aniyo manungso kang yanto. Pilihlah manusia yang berpengetahuan dan berpengalaman. Jadi blended. Dua teori, bisa praktek. Yang terjadi saat ini teori dua praktek. Maka dosen-dosen dari akademisi itu Pak, itu ada dibenturkan yang praktek bingung. Maka kalau di PD PAUD UNS itu dosen PD PAUD kudu magang dari guru PAUD ngatasi jaga-jagaannya kangelan. Ini berteori nganggo pendekatan ini banyak banget. Begitu masukkan bingung. Berpengetahuan, berpengalaman. Apapun bentuk buku itu sudah menuangkan gagasan-gagasannya Pak Marsudi. Nek cara simbah dulu itu lamun sira urip ning alam dunya nganggono telung perkara. Siji tata, ngerti tata. Loro ngecakno cara sing bener lan bener. Sing telu ninggalno tipak. Ini tipak. Buku ini adalah tipak. Buku ini adalah bekas apapun bentuknya. Maka munikatif itu tadi yang saya sampaikan itu mulang saben dina. Di munikatif itu guru-gurunya setiap bulan itu digawe sedina sak lembar. Jadi mulai membuka pelajaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ditulis, deskripsikan itu. Terus anak-anak saat ini kita akan memulai belajar tentang alam, dituliskan. Jadi setiap hari guru itu menyetorkan deskripsi orisinal tentang ulang. Itu 1 bulan itu wis iso jadi 25 dari efektif, 25 lembar 1 bulan. Setahun sudah 12 kali 25 buku tadi kan bendel. Jadi itu nanti guru kui mati karyanya itu sudah buku itu buku kirek bisa. Itu cara munikatif melatih guru-guru. Awalnya tulisannya masih pokoknya itu kenapa adanya, tapi ada editornya. Satu buku satu itu, dan itu nanti akan mesti pemikirannya jadi orisinal pemikiran.
Nah, pilihlah nomor dukungan tersebut. Ingkang detik martabati, maka tadi saya sampaikan buku ini mengandung teknik itu. Martabati, langkang rohin hukum dan yang mengerti hukum, kami ibadah langkang kira-kira ibadah dan sederhana lima. Syukur oleh pokok. Pertapa yang dimaksud di sini adalah pertapa yang suka tafakur, suka berpikir, suka merenung akan ada kejadian apa. Itu pertapa yang dimaksud di sini. Ingkang sudah mumpul dan ilmunya itu sudah banyak tapi cenderung menurun orangnya. Itu pantas siro gubernur kaki. Nah ini, mikir bahwa kayak ini yang kita, ini agak berat nih, yang mikir bahwa ini. Pak Amsori, saya saat ini sedang melihat ada transaksional dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu sekarang cenderung berpikir untung rugi, tapi dari materi. Guru itu juga sudah tererosi berpikirnya itu bukan basisnya keberkahan, basisnya itu bukan moralitas lagi, tapi cenderung untung. Hitung-hitungan pendidikan itu sekarang belum. Biaya pendidikan yang sangat tinggi, utamanya di sekolah-sekolah swasta itu ternyata lebih kepada hubungan orang tua dan guru itu jadi seperti hubungan pedagang. Aku tuku sak ini, itu elko, tak sesuai karo kuwi, aku nuntut kuwi. Nah, ini memang agak mengkhawatirkan kalau pendidikan menjadi sangat transaksi. Maka Pak Kubono 4 itu kan sudah tanpa memikirkan pemberian Quran itu lebih kepada membangun pendidikan yang basisnya itu berkah, ridho odorido, dan basisnya itu adalah moralitas. Moralitas itu ya tadi Pak Marsudi pendekatannya itu nurani, memberi dulu pada anak ini. Jadi jangan hitung-hitungan uang di depan. Iku pantas engkau jadikan guruna sartane kawula ning kajian meneh. Baru orang menang petunjuk di atas itu bijaksananya empu masalah setelah berpendapat di sini ning kajian. Buat menolong pada perkembangan zaman yang tidak. Kalau Ali bin Abi Thalib itu didiklah amanmu karena kamu akan menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman yang ada sekarang ini. Implisit itu dilakoni PB 4 dan ini dituangkan di bukunya Pak Marsudi. Kesimpulannya dari 4 isu ini tadi sudah dapat, buku itu sudah mengandung 4 referensi. Referensi pertama adalah sistem pendidikan yang Cambridge yang tadi profil gurunya seperti itu, lalu inklusif, lalu yang ketiga adalah insan penggerak yang sudah digerakkan oleh Pak Nadiem Makarim dengan konsep merdeka belajar itu konsepnya Ki Hajar Dewantara. Jadi konsepnya Ki Hajar Dewantara itu antara lain prinsip pendidikan itu merdeka yang dimaksud Ki Hajar Dewantara itu anak sejahtera dan bahagia. Karena pendekatan Ki Hajar Dewantara adalah pendekatan humanistik dan budaya. Itu lalu yang keempat pupuk dan yang kedua tadi barangkali bisa melengkapi referensi buku ini. Itu Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan. Tentu ada salahnya penyampaian saya minta maaf. Itu Pak Amsori, terima kasih Pak Samsu serta Ibu dan Bapak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amsori. Bukunya, alhamdulillah sudah semuanya. Bahwa buku ini itu sudah belum punya. Oh iya, siap. Nanti jadi catatan kami bahwa ada yang belum
belum punya buku ya Kak Zakia ya, bahwa nanti insya Allah di depan nanti silakan berkenan untuk mengisi bahwa belum punya bukunya, karena memang kita saat ini kemarin itu mendistribusikan beberapa buku kepada kakak semuanya, bapak ibu semuanya, untuk lebih mendalami buku ini, karena di sini adalah di dalamnya itu benar-benar unik. Uniknya bukan uniknya seorang Pak Marsudi, tetapi uniknya dari guru-guru di Kota Surakarta khususnya, mulai dari bawah, dari sisi yang PAUD yang sudah di bawah itu yang sering ditulis di artikel-artikelnya dari Kak Hasto ini lebih banyak bahwa itu adalah dari anak-anak kecil, dari pra sekolah, yaitu PAUD, kelompok belajar dan sebagainya. Dari artikel-artikelnya itu memang banyak sekali mengumpul bahwa anak-anak kecil itu punya karakter tersendiri, unik-uniknya sendiri. Dari unik-uniknya itu muncullah suatu tulisan karya dari curhat-curhatannya dari sesama pendidik, yaitu teman-temannya Kak Marsudi semuanya yang hadir di sini, yang berkenan hadir di sini, yang sangat antusias untuk menghadiri kegiatan bedah buku di pagi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang mau ditanyakan tentang yang sudah disampaikan atau yang sudah punya bukunya itu sudah membaca. Kira-kira apakah ada yang bisa ditanyakan? Silakan. Dari sisi tengah. Disuruh hadir di forum ini, Pak Bima saya mau hadir sebagai seorang researcher yang buku dan beliau juga tetap langsung ke rumah. Pak Ansori yang dapat saya tanyakan di buku ini adalah bab 2. Inti dari buku ini adalah bab 2 karena setelah unit adalah karakter, jadi unit adalah beda dengan yang lain. Cuman sayang sekali di sini penulisannya adalah bersambung. Seandainya itu adalah per tematik. Jadi misalnya kisah beliau ketika menangani anak yang bandel dan anak yang nakal, satu thread, kemudian baru berpindah ke halaman yang lain. Setiap satu kisah kemudian ada komentar, ada hikmah. Itu lebih menarik Pak Marsudi. Ini saya sudah ditinggal dulu dan konsultasi, tapi ternyata ketika dicetak tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Alhamdulillah setiap tema yang diusung oleh beliau diceritakan dari pengalaman beliau, kemudian satu halaman, beberapa halaman, kemudian ada komentar apakah hikmah di balik itu, baik budaya produksi agama, itu lebih menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bingung Pak, begini Pak, saya penikmat buku Pak, bukan pengamat buku. Saya bingung ini apakah buku autobiografi atau biografi atau pemikiran. Saya tidak menemukan sejarah panjang seorang penulis karena memang sedikit sekali beliau ceritakan. Seorang penulis yang punya pemikiran adalah kita harus tahu banyak tentang karakter sejak dia dibesarkan sampai dia menjadi seorang yang berkarakter. Tadi Pak Menteri sudah sedikit menyampaikan beliau itu bukan yang konsen kajian upaya apa zaman dulu, isinya hanya menteri dan sebagainya. Beliau sudah bisa lolos dari lingkungan yang sedemikian, kemudian tumbuh menjadi seorang yang berkarakter seniman. Nah, ini akan mempengaruhi ketika manakala beliau berprofesi dan berkarakter sampai hari ini. Ini menarik, tetapi saya tidak menemukan banyak. Pasti ya nanti karena belum sempat panjangan tulisnya. Yang kedua, campur aduk, jadi yang belakang mestinya ada, kalau memang karya-karya beliau adalah prosa dan puisi, ada tersendiri, tidak dicampur sendiri sebagai sebuah pemikiran. Jadi nanti jadi dua buku nih kalau memang karya-karya monumental dia dalam arti puisi, prosa itu ditampilkan di lain buku, itu lebih menarik. Terus kemudian yang sedikit saya cerita Pak, lewat buku ini Pak, beberapa waktu yang lalu ada beberapa lembaga keagamaan
itu menghadap Mas Wali Kota. Apa yang disampaikan Mas Wali di Solo itu SD sekarang bagus-bagus, bangunannya megah-megah, semua direnovasi selama pandemi. Tetapi sayangnya kenapa? Sayangnya muridnya kurang, bahkan banyak yang sudah di-merger. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena SD-SD ini tidak punya karakter. Dan ketika saya dengan Pak Marsudi mengelola di SD Serengan 2, saya komitenya beliau adalah kepala sekolah, kita bertemu sahabat. Yang menjadi unik SD ini sudah saya inginkan SD yang berkarakter. Karakter apa? Karakter seni. Karena beliau punya sense of art. Entah itu tari, entah itu musik, entah itu dan sebagainya. Ketika beliau purna, kita jadi sedih lagi, Pak. Aduh, saya kehilangan karakter. Maksudnya apa? Ketika para tokoh agama ini menghadap Pak Wali Kota, alangkah baiknya setiap SD Solo ini juga punya karakter. Entah itu edukasi olahraga, berbasis seni, berbasis keagamaan. Ada yang sampai bisa bahwa SD itu ada yang plus hafiz Quran misalnya, atau SD plus olahraga dan sebagainya. Karena apa tadi yang Pak Aston sampaikan 5,5 tahun kan sudah muncul value intelektual yang jazia. Jadi alhamdulillah menjadi catatan buat kita semua, beliau adalah peletak dari sekolah yang berkarakter. Tetapi ketika beliau sudah pernah, saya kira jadi ini jumlah siswa lagi sudah mulai, aduh udah ganti kepala sekolah. Kita nggak lagi anak saya ingin bisa musik, bisa gamelan, siapa yang ngajar. Dan ini catatan di depan, alhamdulillah di forum ini minimal guru-guru muda tidak hanya sibuk mengejar agregasi dan mulai juga harus punya karakter yang melatar belakangi kemampuan skill dan profesional di luar akademisi. Bahkan Pak Abdul langsung bersambung, itu rasanya itu langsung aduh, saya merasa sedikit ya. Terus yang selanjutnya, ini buku itu arahnya itu mau kemana ya tadi? Masih ada beberapa tercampur. Jadi satu ini kalau misalkan dibagi beberapa buku itu mungkin ada 2, 3. Ada biografinya seorang guru satu, kan dia banget ya. Terus yang kedua ada tentang tadi ada gurita mungkin dari satu buku. Terus ada puisi-puisinya dari anak-anak, puisi-puisi dari curhatan bapak ibu guru pendidik di Kota Surakarta jadi satu buku. Jadi kalau misalkan itu dipotong-potong itu jadi beberapa buku. Ada sedikit masukan, kekecewaan, dan di situ ada keinginan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Ketua Komite SD Serengan 2. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ansori itu sudah masuk di situ, di tempatnya Pak Hasto juga. Ada beberapa nilai yang ada di situ itu sebaiknya dari melihat buku itu sebaiknya diarahkan kemana agar buku ini tetap bermartabat dan juga bisa diterima, karena di sini sudah cetak dan ada nilai saudaranya bahwa sebenarnya tadi sudah di awal-awal sudah disampaikan oleh Pak Ansori dan ini kira digolokkan, tapi itu ada nilai ekonominya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ansori. Pertanyaannya kita mau diarahkan kemana ini sebaiknya? Monggo dari Pak Ansori dulu atau ya, monggo ada. Terima kasih Bapak dari Komite SD 2. Nama sendiri Pak? Pak Suryo. Suryo titik Handrion. Iya, saya baca kalau namanya Pak Suryo titik atau Delali Handrion. Sebelum saya memberikan sedikit penjelasan kepada penjenengan, tadi saya merespon sedikit dari Pak Hasto.
selaku salah satu atau Dewan Pembina Yayasan LGPL PPGRI itu memberikan tantangan kepada beliau selaku pengurus. Saya suka begitu, supaya PGRI itu punya tinggalan yang monumental. Monumental itu tidak harus berwujud fisik bangunan, tapi awalnya Pak Solo itu lahirnya PGRI Solo, tapi sekolah PGRI ini kok kurus, tidak ada bikin sekolah yang bagus, tapi tantangannya luar biasa, termasuk anggarannya dan mungkin swasta itu sekarang seperti itu, apalagi swasta yang nasional itu tidak laku, tapi swasta yang plus seperti yang sangat Pandoyo salah satunya, atau sekolah yang ada nilai plusnya pasti diminati masyarakat. Akhirnya berpikir keras ini, sebenarnya berpikir keras Pak Mas juga sebenarnya berpikir keras melalui apa yang terus ngomong. Itu akhirnya menemukan kegiatan biro psikologi benih hati PGRI. Nah ini maksud kami sudah dipresentasikan di PGRI, bagus. Nanti kalau implementasinya ke sekolah-sekolah ke anak-anak kita dibantu itu demi untuk pendidikan, bukan untuk apa-apa PGRI itu. Tidak cari batin terus terang, tapi bagaimana bisa berbuat untuk pendidikan di Kota Surakarta. Nah kemudian untuk Pak Suryandoyo, beberapa yang disampaikan sangat menarik, terutama di inti bab 2, yaitu catatan unik seorang guru. Memang sebetulnya saya punya satu temuan pemikiran saya bahwa itu memang seperti fragmen sebetulnya. Jadi kalau dikatakan nyambung dari bab 1, bab 2 memang nggak nyambung. Itu karena memang kekuatan uniknya di situ harus berbeda dengan yang lain. Itulah karakternya Pak Marsudi. Membikin buku kalau sudah mungkin Pak Marsudi dituntut membikin buku yang ilmiah ya, yang satu ya Pak belajar jauh lama ya Pak. Tapi karena punya potensi karakter seperti itu, wujudnya itu kayak fragmen penggalan kisah ya. Dan bab 1 tentang apa, bab 2 tentang karakter apa namanya yang inti, kemudian bab 3 tentang apa tadi ya, kayak puisi ya kan, dan sebagainya. Bab 4 tentang aktivitasnya itu kayak penggalan. Tapi tadi diterangkan Pak Hasto, kita ambil secara keseluruhan, ini adalah buku yang memang benar-benar akomodir untuk diberikan, untuk disampaikan atau dimiliki oleh teman-teman guru, karena seperti saya simpulkan bisa dikebut dan ditiru. Yang pertama itu. Kemudian tentang karakter, kita juga sebetulnya prihatin ya. Itu sudah ada mulai berpikir lembaga formasi keagamaan sampai datang ke Mas Wali, bagaimana sekolah-sekolah negeri khususnya kok sekarang tambah tidak punya murid. Betul, karena tidak punya karakter itu. Tidak kalah sebetulnya kalau SD negeri punya nilai plus seperti SD sekolah swasta. Misalnya di SD Muhammadiyah dan Suman itu ya punya plus Hafiz Quran, masuk ponakannya istri saya itu Hafiz di situ. Sekarang pondokkan lulus di Karanganyar. Nanti saya akan mengantar ke sana karena itu seminggu ini. Itu adanya pasti di SD Muhammadiyah plus SD Nur Hidayah, SD Al-Qudus, sampai anak saya lihat itu SD-nya yang Al-Qudus baik, SMP-nya Islam baik. Anak kan bisa membekali karakter agama. Karya kan kayak gitu. Tapi kalau SD negeri ada seperti itu, tidak hemat dan boleh, masih kompetitif. Kembali SD negeri dipercaya lagi. Nah, kemudian terkait dengan tadi penulisnya, saya singgung sedikit. Kenapa memiliki satu karakter yang berbeda? Kalau dihubungkan dengan lembaga pendidikan, sepanjang orang itu manusia itu, nanti Pak itu kan manusia, bedanya dengan orang itu wujudnya, fisiknya itu orang, sifat-sifat itu manusia, maka yang diterangkan itu bagus. Sekarang jangan hanya mencetak orang pandai, tapi manusia yang bermartabat misalnya. Itu kuncinya agar keimanan itu penting. Nah di sini saya melihat, saya berani menulis di orang-orang saya
di puisinya Pak Marsudi yang syair untuk Bunda itu ya. Dan yang judulnya Matahari Merah Tua itu menunjukkan bahwa sang penulis ini memiliki keimanan yang tinggi karena lagi-lagi memunculkan matahari. Ya, saya bilang itu matahari itu sumber kehidupan. Ini orang yang matahari sejak kehidupan. Apa itu bisa musnah karena itu bukan kholik, gitu. Itu makhluk yang sifatnya fana. Kalau punya kadar keimanan, gitu, mereka pasti percaya bahwa masih ada harapan, masih ada hembusan nafas Tuhan kekal. Nah ini loh, kita membentuk manusia yang seperti itu, yang tidak apa berhasilnya dari segi yang sifatnya fisik. Ya. Saya kira cukup. Nanti ya saya bicarakan melompat, artinya urut yang tentang lembaga pendidikan negeri itu boleh atau sekarang untuk membentuk atau membuat program yang sifatnya plus keagamaan, ya, pribadi, mental, supaya bentuk manusia yang seutuhnya seperti itu maksudnya. Tapi kalau programnya itu mercusuar membentuk manusia seutuhnya, artinya manusia yang benar-benar berkualitas. Tapi ini satu pengalaman kejadiannya itu. Kok bisa tidak mungkin seperti itu kalau ide ataupun kebijakan tentang asal lulus kan gitu. Ya, kalau dulu yang namanya wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun itu lulus, penting 9 tahun SMP itu lulus, malah sampai 12 tahun SMA itu lulus. Sekarang lebih parah lagi, tidak hanya sekedar lulus, tapi tidak wajib belajar, tapi wajib lulus. Interval kabinet diluluskan karena pandemi itu, iya bahaya. Ya kan, itu yang buku-buku itu wajib lulus, wajib belajar. Jadi ini parah Pak. Ini tokoh pendidikan kita yang saya dorong itu supaya kalau mau rangkum, itu ya Pak. Terima kasih Pak Suryo, terima kasih. Kalau ada soalnya mohon maaf. Ini saya timbangkan Pak Hasto mungkin bisa memberi tambahan garis bawah. Terima kasih Pak Ansori. Menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ansori. Ide Pak Suryo bagus Pak. Jadi nanti bukunya Pak Mahfud ini ada babonnya. Jadi babon. Lalu nanti ada buku studi kasus. Jadi nanti misalnya dia tokoh iso ngantek ngajari bocah kaya ngono nganti iso nari. Ngajari kaya ngono nganti iso gitu ya. Iya. Nanti bisa karena buku-buku studi kasus praktek-praktek terjadi justru yang dibutuhkan. Contoh, kami di Pusat Pelayanan Disabilitas ini kami sedang menyusun buku kasus Pak, buku studi kasus. Ini mengapa anak itu kok bisa jadi autism? Kami unut standar iso menentukan autism itu Pak. Itu ternyata ada 5 standar. Ada standar proses kehamilan, ada standar tumbuh kembang, ada standar akademiknya seperti apa, standar pola asuh. Itu. Nah, terus ketika ketemu seperti itu, programnya apa? Sing nglakoni siapa? Iso nanti ketemu perkembangan caranya untuk muncul titik pada umur waktu berapa. Dan karena nanti hanya kasusnya kan kalau kami kasus anak istimewa bawah dan nanti Pak Mahfud itu istimewa atas. Nah begitu. Buku-buku studi kasus ini diperlukan masyarakat karena di Indonesia ini tidak ada sekolah calon ibu dan sekolah calon bapak. Jadi dari ibu itu ya maksud duduk, dari ibu, dari bapak maksud duduk, dari bapak. Nah kalau nanti ada studi kasus seperti itu untuk apa? Untuk referensi calon ibu, referensi calon bapak, di pas akad nikah nanti kudu maca buku ini.
Terus Kemenak menerbitkan surat sertifikat layak menjadi guru dan menjadi bapak. Karena memang kasus di persekolahan itu awalnya itu dari rumah, keluarga awalnya. Saya gitu Pak Surya dan Pak Maksud, saya siap bantu menjadi guru studi kasus nanti saya bantu. Terus nanti harus di yang tenang, nanti boleh penerbit, boleh itu tidak usah lembarannya, tidak usah banyak-banyak. Soalnya untuk masyarakat itu kalau bahasanya itu tidak bahasa yang komunikatif, ya nggak mau berubah, simple komunikatif. Itu Pak Surya, barangkali nanti rekomendasi bedah buku ini antara lain bisa menindaklanjuti usulan saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas respon yang luar biasa dari Pak Anto dan juga Pak Salih. Pak Marsudi mau menambahkan? Silakan. Terima kasih Pak Suryo yang menghormati. Ini satu masukan yang luar biasa. Jadi apresiasi beliau benar. Memang ini buku yang beragam menjadi satu. Ini sebenarnya yang di sini nih Pak, ini buahnya sekali. Awalnya memang mau saya pilah-pilah, yang khusus catatan ini memang satu. Banyak betul yang disampaikan Pak Aston. Banyak kasus-kasus yang saya lakukan, yang saya pelajari, saya dalami, saya lakukan, saya praktekkan banyak sekali. Banyak sekali. Itu sebenarnya mau saya tulis semua, tapi nanti itu terlalu banyak. Karena apa? Karena sejauh ini jujur aja ya, jujur. Karena saya ketika itu sudah mulai menjelang ukur, sudah mulai menjelang sebenarnya gagasan itu sudah lama, tapi karena kejar waktu ukurna ini saya buat satu karya untuk sebagai tanda kasih saya pada teman-teman. Akhirnya saya jadikan satu, dan itu tidak semuanya bisa saya tulis, jadi masih tersimpan di kasutan. Termasuk kumpulan puisi dari Bubrikan itu memang sebenarnya mau saya pilah. Jadi rencananya memang ini sebenarnya ada 4 buku, tapi waktu ini pakai banget. Ya mungkin biaya saya nggak cukup karena biayanya cukup agak besar. Ini seperti yang kami pasang dan juga jadi nanti ada mungkin sheet yang lain yang mungkin untuk mungkin antologi puisinya. Saya setuju dengan usulan Pak Suryo. Jadi ada mungkin nilai-nilai yang bisa tertulis di situ. Misalnya setelah kasus tadi, kemudian ada itu mungkin ada yang terkait dengan keagamaan, mungkin dengan humanisme atau dengan sisi budaya. Itu Pak Suryo, terima kasih masukannya luar biasa. Nanti akan dikembangkan lagi menjadi 10 sampai tak terhingga buku-buku yang akan datang. Jadi ini babonnya, besok nanti bukunya, besok jadi ketemu sama siapa lagi, jadi apa lagi gitu. Jadi inilah yang launching buku dari babon dari Pak Hasto tadi. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, di sini sudah beberapa pertanyaan yang sudah melalui corekan-corekan manis kepada kami. Tetapi depan sini banyak sekali keberkahan kita semuanya. Tetapi karena memang waktu kita tidak memungkinkan untuk menjawab semua pertanyaan secara langsung. Untuk pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya sudah kami simpulkan, sudah kami catat di bagian tulis. Untuk selanjutnya besok
misalkan ada pertemuan lagi dan juga mungkin ketemu langsung dengan Pak Marsudi atau dengan Pak Ansori dan juga Pak Hasto, mungkin akan dijelaskan langsung. Begitu mungkin Bapak Ibu semuanya. Siapkan. Sebelum ini berakhir, ini tadi yang tadi dibahas kan di murid asuh saya. Dia juga sekarang juga mahasiswa yang juga sering mengapresiasi untuk puisi. Nah, barangkali ya, namanya Mbak Fafa, mana Mbak Fafa ya? Lupa, lupa. Mungkin Mbak Ulfa bisa sedikit menyampaikan atau mengapresiasi salah launching dan juga bedah buku catatan unik seorang guru. Ini ada kesalahan dan salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya waktu dan juga acara saya kembalikan ke Kak Puji selaku siaran. Terima kasih dan juga sampai ketemu di lain acara. Ya, terima kasih Kak Dwi yang sudah sosok seorang guru yang ketemu saat aku menjadi muridmu tahun 2980 dan aku menutup pendidikan di SD saat tahun 2985. Aku bersyukur menjadi saksi perjalanan karirmu saat itu. Tidak ada yang pernah berubah dari sosokmu sampai detik aku masih menyertaimu saat ini memasuki masa purna tugasmu. Bapak, dulu aku masih merasakan saat kau datang ke sekolah dengan sepeda bututmu, bahkan kendaraan yang kau naiki, bagaimana kami murid-muridmu berlarian menyambut kedatanganmu, merebut tanganmu dan tas yang kau bawa. Kau gandeng tanganmu menuju kantor sekolah dengan penuh sukacita. Dan saat ini aku tidak pernah melihat itu terjadi. Aku masih ingat saat Pak Mar memaksaku menghafal tembang Mocopat Gandang Gula dan Misi. Kau paksa kering tenggorokanku tanpa kau izinkan setetes air membasahi tenggorokanku saat itu. Karena aku hanya takut Bapak memarahi aku saat aku tidak menghafalkan tembang-tembang itu dengan benar. Masih ingat betul saat diriku kau persiapkan untuk mengikuti lomba tari Manipuri. Setiap sore aku datang ke rumahmu dan ku temui seorang pendekar dengan koyak tertempel di pelukis kanan dan kirimu. Dan kau ikat kepalamu dengan seutas tali karena aku tahu Bapak merasakan sakit di badan. Bapak, akulah yang mewakili sekian ribu murid-muridmu yang telah berhasil kau papah dan berhasil berdiri di sini di kantor kearsipan Perpustakaan dan Kota Surakarta sebagai pengabdi masyarakat. Kau titiskan rasa percaya dirimu di tengah keterbatasan yang memiliki saya. Terima kasih. sampai saya sakit, ya itu masih harus belajar sampai tenggorokannya kering, juga masih harus belajar. Terima kasih. Ini Mbak Muji, ini adalah sekarang mengelola perpustakaan di Serengan, dulu murid saya. Terima kasih Mbak Muji, matur nuwun. Tembang lanjut Bapak salam kesempatan. Tolong nanti mau didukung ya untuk nyanyiannya. Menulis dan membaca karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa kita bisa pandai dibimbing
dibimbing guru balita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Berdiri semuanya. Kita bisa pandai menulis dan membaca karena siapa kita jadi tahu raya bidang ilmu dari siapa kita bisa pandai dibimbing para guru, kita bisa pandai dibimbing guru balita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Lagi Bapak, sebagai utama terima kasih saya atas Bapak bisa saya ingin mempersembahkan menjadi Bapak apa yang Bapak berikan saat ini sangat berharga. Sampai detik ini saya masih bisa berdiri di sini menyaksikan keberhasilan Bapak menjadi seorang sosok guru yang idaman. Mohon diterima Bapak sebagai tempat kita kasih pada dirinya. Ini akan mohon duduk. Mohon Bapak mau. Terima kasih sekali. Masih terkenang apa yang menjadi peristiwa masalah kita sekarang. Ini satu peristiwa yang luar biasa ya, bahwa guru itu dasarnya memang tiada tara. Jadi kita semua harus bangga menjadi guru, bangga menjadi guru, bangga menjadi guru. Ya, Bapak khususkan ada yang mau disampaikan dulu Bapak. Masih ada satu undangan lagi. Untuk selanjutnya, monggo Pak Samsul selaku Kepala Bidang Perpustakaan Daerah Kota Surakarta memberikan akan menerima sesuatu dari Pak Marsudi sebagai ucapan terima kasih karena telah difasilitasi untuk perjalanan saat ini. Terima kasih Pak Samsul atas fasilitasnya sehingga kami bisa mengumpulkan teman-teman di sini untuk satu peristiwa yang sederhana ini. Moga-moga ini menjadi satu peristiwa yang indah dari kita semuanya. Amin. Mohon berdiri di situ Bapak. Ini ada tambahan koleksi. Marsudi untuk kesempatan ini. Saya dikhususkan dari SD Negeri Kemasan 1. Beberapa kali saya menghibahkan karya sastra saya ke Arpusda Kota Surakarta ini adalah karya keempat saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi dinas Arpusda sendiri dan pada umumnya warga Kota Surakarta untuk meningkatkan keterampilan berliterasi kita. Mohon diterima oleh Pak Samsul dan saya maaf bila ada kesalahan kata maupun kata saya selama saya berada di tengah-tengah jenengan.
putrinya Pak Marsudi, dan yang mendasari saya sampai saya bisa selesai di pasca sarjana pendidikan di UNS itu ya Pak Marsudi. Saya bertemu beliau 22 tahun yang lalu, nah sekarang saya sudah usia 32. Itu di sebuah seleksi untuk lomba puisi pada saat itu di SD Negeri Kalatan. Waktu itu Pak Marsudi menjadi juri, dan saya yang waktu itu di SD Negeri Serangan 1 diberi kesempatan untuk mewakili Kecamatan Serangan di tingkat Surakarta. Kemudian itu berlanjut, saya lomba puisi dan diberikan itu 12 piala di SD, kemudian di SMP 9 dan di SMA 2 22 piala, dan saya tidak pernah membayar SPP dan uang gedung dari itu. Kemudian saya melanjutkan ke S1 UNS Fakultas Sastra Daerah, itu dari PMDK, juga karena puisi diberikan dan pidato bahasa Jawa. Kemudian saya mendapatkan beasiswa di pendidikan bahasa Jawa di UNS kembali, itu juga karena saya mewakili Peksimenas waktu itu. Kemudian saya lanjut sekarang di program doktoral kajian budaya masih di UNS, dan saya tergabung dalam Institut Jakartologi UNS bersama Prof. Sahid. Kemudian saya di Sanggar Kasinangka Biworo Kraton sebagai Bijo. Sampai sekarang masih aktif dalam bahasa Jawa, di dalam wedding organizer, yang pengantin, dan semua gerakan-gerakan bahasa Jawa di daerah-daerah. Matur sangat Bapak. Saya akan mengapresiasi gurita dari Pak Marsudi. Karena ibu saya guru di SD Negeri Serangan 1, dan dulu saya sempat diajar juga oleh Pak Yoto. Terima kasih Bapak. Saya di sini akan mengapresiasi gurit kanggo kadang mita. Ojo kesawang druang sasuwek iki, nanging isining gurit kang tinulis jroning ati, karakit katata mataun-taun kepungkur. Tak wenehake kanggo kadang mitra minangka tandha tresna. Aja konteni tibaning mangsa kala, tumekaning mangsa purnaning karya, kang wis ginaris kodrating pepesthèn mesti lan mesti bakal kelakon. Usapen loh kang tumetes ing pipimu, karepen ilang sungkawa kang gumelung ing netra. Aku ngerti kadang rasa trenyuh kang ginurit ing atimu, kudu kok bendho kan disuka esening lati. Kabeh tatuning crita saka wektu kang ginulir wis katatah ing salangening jiwa raga. Kabeh wis tuntas tinulis cinateng ing buku kang dicekok terwaca.
mung piwelingku kadang duwe nono adeg-adeg kang jejeg, aja gampang goyah lan goreh, aja mencla-mencli pangucapmu. Bebasan esuk dele sore tempe, jalanan bakal kawaca lan tinulat dening para siswa kang lagi nedeng ing pasinaon. Terima kasih Mbak Ulfa. Sosok seorang guru yang ketemu saat aku menjadi muridmu tahun 2980 dan aku menutup pendidikan di SD saat tahun 2980. Aku bersyukur menjadi saksi perjalanan karirmu saat ini. Tidak ada yang pernah berubah dari sosokmu sampai detik aku masih menyertaimu saat ini memasuki masa purna tugasmu. Bapak, dulu aku masih merasakan saat kau datang ke sekolah dengan sepeda bututmu, bahkan kendaraan yang kau naiki, bagaimana kami murid-muridmu berlarian menyambut kedatanganmu, merebut tanganmu dan tas yang kau bawa. Kau gandeng tanganku menuju kantor sekolah dengan penuh sukacita. Dan saat ini aku tidak pernah melihat itu terjadi. Aku masih ingat saat Pak Mar memaksaku menghafal kembang mocopat ganda gula dan misi. Kau paksa kering tenggorokanku tanpa kau izinkan setetes air membasahi tenggorokanku saat itu. Karena aku hanya takut Bapak memarahi aku saat aku tidak melafalkan tembang-tembang itu dengan benar. Masih ingat betul saat diriku kau persiapkan untuk mengikuti lomba tari Manipuri. Setiap sore aku datang ke rumahmu dan ku temui seorang pendeta dengan koyak bertempel di pelipis kanan dan kirimu. Dan kau ikat kepalamu dengan seutas tali karena aku tahu Bapak merasakan sakit di badan. Bapak, akulah yang mewakili sekian ribu murid-muridmu yang telah berhasil kau papah dan berhasil berdiri di sini di kantor kearsipan perpustakaan daerah Kota Surakarta sebagai pengabdi masyarakat. Kau titiskan rasa percaya dirimu di tengah keterbatasan yang memiliki saya. Terima kasih Bapak. Sampai saya sakit, ya itu masih harus belajar. Sampai tenggorokannya kering, juga masih harus belajar. Terima kasih ini Mbak Muji, ini adalah sekarang mengelola perpustakaan di Serengan. Dulu murid saya. Terima kasih Mbak Muji, matur nuwun. Tembang terakhir Bapak saya kasih. Tolong nanti mau didukung ya untuk nyanyiannya. Menulis dan membaca karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa kita bisa pandai dibimbing Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing guru, guru Baparita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Berdiri semuanya, kita bisa pandai menulis dan membaca karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa
penyelenggaraku Ika, jasamu tiada sebagai utama terima kasih saya untuk Bapak bisa saya ingin mempersembahkan menjadi Bapak apa yang Bapak berikan saat ini sangat berharga. Sampai detik ini saya masih bisa berdiri di sini menyaksikan keberhasilan Bapak menjadi seorang sosok guru yang idaman. Mohon diterima Bapak sebagai tempat kita kasih pada dirinya. Ini akan mohon duduk. Mohon Bapak terima kasih sekali. Masih terkenang apa yang menjadi peristiwa masalah sekarang. Ini satu peristiwa yang luar biasa ya, bahwa guru itu dasarnya memang tiada kata. Jadi kita semua harus bangga menjadi guru, bangga menjadi guru, bangga menjadi guru.